Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Julia Fitri. Saya dari kelas 1C, Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 2002070059. Saya di sini akan mereview jurnal tentang termodinamika dalam memahami proses pengolahan mineral. Berikut adalah tabel urutan penelitian. Pendahuluannya, Indonesia adalah salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama mineral. Akan tetapi, Indonesia hanya memiliki 4 atau 5 smelter yang digunakan pengolahan mineral tersebut. Smelter ini sangat penting guna mengekstraksi mineral komersial. Proses kimia yang terjadi di reaktor smelter ini melibatkan variabel fisika seperti tekanan, temperatur, volume, komponen, dan sebagainya yang dikaji berdasarkan pada termodinamika multikomponen multifasa. Proses pengolahan atau ekstraksi mineral dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu pirometalurgi, yaitu proses ekstraksi menggunakan temperatur tinggi untuk kriteria mineral berkadar tinggi. Proses ekstraksi ini digunakan dalam memproduksi logam yang komersil, diantaranya nikel, timah, besi, dan baja. Yang kedua ada hidrometalurgi, yaitu proses ekstraksi yang dilakukan pada temperatur yang relatif rendah dengan cara pelindian dengan media cairan untuk kriteria biji mineral berkadar rendah. Yang ketiga ada elektrometalurgi, yaitu proses ekstraksi yang melibatkan penerapan prinsip elektrokimia baik pada temperatur rendah maupun pada temperatur tinggi. Pekerjaan elektrolisa ini terdiri dari 2 tingkatan, yaitu yang pertama electrowinning atau proses elektrokimia yang digunakan untuk memproduksi kation logam ke permukaan katoda dari lautan air yang berasal dari proses pencucian kimia. Dan yang kedua ada elektrorefinery atau memurnikan logam. Metode penelitiannya yaitu yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi literatur dengan dibantu data sekunder. Penelitian ini dimulai dari kajian konsep dasar termodinamika yang dilanjutkan dengan mempelajari proses pengolahan mineral. Pengolahan mineral yang ditinjau adalah pengolahan nikel dengan menggunakan pirometalurgi. Setelah melakukan studi literatur, diperoleh data sekunder berupa data termodinamika yang dianalisis untuk mengetahui nilai perubahan energi bebas Gibbs guna menunjukkan apakah proses berlangsung atau tidak serta mengetahui variabel-variabel pengendali prosesnya. Hasil analisa studi literatur akan menggambarkan suatu hubungan keterkaitan antara variabel-variabel termodinamika. Hubungan ketertarikan ini dapat memberikan gambaran bagaimana cara pengendalian proses pengolahan nikel agar menghasilkan keluaran optimah. Dari analisis nilai perubahan energi bebas Gibbs, yaitu reaksi dapat berlangsung atau tidak bergantung pada nilai perubahan energi bebas Gibbs standar atau delta G derajat. Perumusan perubahan energi bebas Gibbs yang tergantung pada temperatur diberikan oleh persamaan Gibbs-Helmholtz, yaitu delta G derajat sama dengan delta H derajat dikurangi T delta S derajat. Nah, jika nilai delta G derajat adalah negatif, maka reaksi tersebut dikatakan berlangsung, yang artinya adalah reaksi akan berlangsung ke arah produk. Sebaliknya, ketika nilai delta G derajat adalah positif, maka reaksi tidak berlangsung atau reaksi akan berlangsung ke arah rekatan.
Penerapan variabel termodinamika pengendali proses pengolahan nikel. Di dalam proses pengolahan nikel, berlangsung dengan stabilnya proses tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu ada temperatur dan tekanan kesetimbangan. Yang pertama ada temperatur. Temperatur adalah sifat fisik dari materi yang secara kuantitatif menyatakan tingkat panas atau dingin. Dalam proses pengolahan nikel, temperatur harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang dilalui. Yang kedua ada tekanan kesetimbangan. Tekanan merupakan gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut, di mana tekanan ini dapat dihubungkan dengan temperatur. Dalam proses pengolahan nikel, hubungan tekanan dan temperatur dapat diperoleh dari persamaan energi bebas Gibbs yang bergantung pada tekanan dan temperatur, di mana persamaan sebagai berikut, yaitu ada P sama dengan P derajat plus T delta S derajat min delta H derajat dikurangi RT in K dibagi delta V, di mana K sama dengan AP kuadrat PG kuadrat dibagi AP1 PG1 atau reaksi padat gas, dan K AP3 dan AP4 dibagi AP1 dan AP2 atau reaksi padat ke padat. Hasil dan pembahasan. Pengolahan mineral menjadi logam komersil umumnya dilakukan melalui proses pirometalurgi, yaitu menggunakan suhu yang relatif tinggi. Pengolahan mineral secara pirometalurgi dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya pengeringan, kalsinasi, peleburan, dan pemurnian. Dalam tahapan pengolahan mineral menjadi logam komersil atau nikel, terdapat proses kimia yang melibatkan aspek termodinamika. Aspek termodinamika ini menggambarkan keterkaitan antara variabel-variabel fisika yang menjadi pengendalian dan memproduksi logam nikel yang optimum. Proses pengeringan yaitu proses penghilangan kandungan air atau moisture dari biji nikel menggunakan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Dalam tahapan ini, tidak ada aspek termodinamika yang ditinjau karena proses ini hanya melakukan penguapan sebagian kandungan air dalam biji tanpa adanya reaksi kimia. Setelah melalui proses pengeringan, biji selanjutnya melakukan proses kalsinasi, yaitu proses penghilangan air, karbon dioksida atau gas lain yang mempunyai ikatan kimia dengan biji, sebagai contoh hidrat atau karbonat. Proses ini dilakukan di dalam tanur putar atau rotary kiln. Proses ini dilakukan pada temperatur tinggi, namun biji itu tidak mengalami leleh. Pada tahapan ini terjadi proses prareduksi yang bertujuan menghilangkan ikatan oksigen dari biji laterit dengan menggunakan gas sebagai reduktornya. Reaksi kimia yang terjadi pada proses pengolahan ini berupa reaksi padatan dan gas. Reduksinya terdiri dari reduksi nikel oksida dan reduksi besi oksida. Bisa dilihat dari yang pertama ada reduksi besi oksida, dan begini reaksinya. Dan yang kedua ada reduksi nikel oksida. Dari reaksi tadi, analisis nilai perubahan energi bebas Gibbs pada reduksi nikel oksida menjadi logam nikel dapat dilihat pada tabel 1 yang dialurkan pada gambar 2. Itu seperti ini contoh tabelnya. Seperti yang ada di samping ini. Data termodinamika reduksi NiO oleh gas CO pada suhu 25 sampai 1000 derajat Celcius. Nah, berdasarkan tabel 1, harga derajat G bernilai negatif, yang artinya pada proses pada tahapan ini berlangsung dengan spontan. Akan tetapi, terlihat
anomali pada gambar 2, di mana kecenderungan harga derajat G makin negatif ketika tercampur tingkat dari 25 derajat Celcius sampai dengan plus min 325 derajat Celcius. Selanjutnya menjadi kurang negatif seiring bertambahnya temperatur. Artinya bahwa hasil reaksi memproduksi sejumlah molekul gas yang lebih sedikit daripada pereaksi sehingga menurunkan entropi. Dan ini contoh diagramnya. Hubungan antara delta G derajat terhadap temperatur pada reaksi reduksi NiO oleh gas CO pada 25 sampai 1000 derajat Celcius mengalami penurunan. Dalam proses ini, tekanan ikut berperan pada proses reduksi besi oksida dan nikel oksida. Keterlibatan tekanan dapat terlihat melalui reaksi kesetimbangan. Hal ini bisa saja terlihat pada persamaan. Dengan meninjau reaksi reduksi nikel oksida, diperoleh grafik hubungannya sebagai berikut. Mohon maaf, yang ini merupakan grafik dari dalam proses ini ya. Dan berdasarkan gambar 3 terlihat bahwa kesetimbangan akan cenderung ke arah produk. Terlihat juga keterkaitan antara temperatur dan tekanan. Keterkaitannya bisa menjadi pedoman bagaimana mengendalikan proses prareduksi ini agar berjalan dengan baik. Kita bisa melakukan pengontrolan tekanan berdasarkan temperatur yang digunakan. Jika reaksi belum berjalan dengan baik, berarti ada variabel yang harus kita kendalikan. Misalnya mengubah-ubah tekanan atau temperatur sehingga diperoleh kesetimbangannya. Dan ini contoh gambar ketiga. Diagram kesetimbangan P dikurangi T pada proses prareduksi di tahapan kalsinasi. Setelah proses kalsinasi, selanjutnya biji diolah melalui proses peleburan yang merupakan inti dari proses pengolahan nikel melalui pirometalurgi. Proses ini bertujuan memisahkan lelehan logam dengan slag. Lelehan logam dan slag akan terpisah berdasarkan berat jenisnya. Proses peleburan adalah proses reduksi lanjutan dari proses prareduksi di tanur putar. Gambar 4. Dan ini contoh gambar 4-nya. Dapat memperlihatkan bagaimana proses peleburan terjadi di dalam tungku pemanasan. Tahapan yang terjadi pada proses peleburan dalam pembuatan ferronikel berdasarkan gambar 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan-bahan ada biji laterit, batu kapur, batu bara atau kokas dimasukkan ke dalam tungku dari puncak takur. Terus biji nikel laterit ini akan direduksi oleh kokas, sedangkan batu kapur berfungsi meningkatkan zat pengotor. Yang kedua, udara panas dialirkan melalui dasar tanur sehingga mengoksidasi karbon menjadi gas CO2 yang menghasilkan reaksi kimia C solut plus O2 G. Reaksi CO2 delta H sama dengan min 394 kJ. Reaksi ini sangat eksoterm menghasilkan panas, sehingga panas yang dibebaskan akan menaikkan suhu bagian bawah tanur sampai mencapai 1600 derajat Celcius. Kemudian gas CO2 bergerak naik dan bereaksi lagi dengan kokas menjadi
CO. Dan seperti ini reaksinya. Reaksi gas CO yang terbentuk ini akan memproduksi kembali kalsin, biji nikel, dan sisa gas CO dan CO2 yang tidak sempat memproduksi dan terreduksi akan keluar sebagai gas tanur listrik bersama gas-gas yang lainnya. Yang ketiga, tanur listrik memiliki elektroda bersuhu tinggi, maka terjadilah reaksi reduksi yang terdiri dari reaksi reduksi langsung dan reaksi reduksi tidak langsung. Reaksi reduksi langsung yaitu reaksi reduksi kalsin biji nikel yang dilakukan oleh karbon padat secara langsung. Dan ini contoh reaksinya. Beberapa contoh reaksinya. Dan yang kedua ada reaksi reduksi tak langsung. Reaksi reduksi tak langsung merupakan reaksi reduksi lebih lanjut yang dilakukan oleh gas CO atau yang sebagian besar dihasilkan dari reaksi reduksi langsung. Dan ini contoh reaksinya. Yang keempat adalah larutan logam besi dan nikel yang terbentuk selanjutnya mengalir ke dasar tanur kemudian bercampur membentuk larutan ferronikel. Sementara itu di bagian tanur yang bersuhu tinggi, batu kapur CaCO3 terurai menjadi CaO dengan menghasilkan reaksi CaO3 direaksi menjadi CaO plus CO2. CaO yang terbentuk akan bereaksi dengan pengotor yang bersifat asam yang ada dalam biji ferronikel seperti pasir silika. Reaksi ini menghasilkan senyawa dengan titik didih rendah yang disebut slag atau terang. Salah satu contoh reaksinya adalah CaO plus SiO direaksi menjadi CaSiO. Lelehan slag ini kemudian mengalir ke bagian bawah tanur. Lelehan slag berada di atas lelehan ferronikel karena kerapatan lelehan slag lebih rendah dibandingkan lelehan ferronikel sehingga keduanya dapat dikeluarkan dari tungku pemanasan secara terpisah atau lelehan slag ini melindungi lelehan ferronikel dan teroksidasi kembali. Hasil analisis perubahan energi bebas Gibbs memperlihatkan grafik hubungan sebagai berikut. Berdasarkan gambar 5 dan 6, diketahui bahwa proses reduksi berlangsung spontan karena semakin bertambahnya temperatur, nilai semakin negatif. Pada proses ini, temperatur harus dikendalikan di mana temperatur slag berselisih 100 derajat Celcius dari temperatur logam cair. Jika temperatur slag memiliki kisaran 1500 sampai 1600 derajat Celcius, maka temperatur logam cair berkisar 1400 derajat Celcius. Jika temperatur slag terlalu rendah, maka slag akan membeku sehingga proses pengolahan nikel tidak optimal. Pada reduksi ini terjadi perubahan fase dari fase logam padat menjadi fase logam cair dan gas. Artinya di sini ada keterlibatan variabel termodinamika, dalam hal ini tekanan dan temperatur. Proses perubahan fase dari suatu logam padatan menjadi logam cair akan melalui reaksi kesetimbangan pada kesetimbangan reaksi untuk reaksi yang melibatkan nikel yang berdasarkan persamaan 2. Diperma juga berlaku pada persamaan reaksi reduksi peleburan yang lainnya. Berdasarkan gambar 7, terlihat bahwa ketika temperaturnya semakin besar maka tekanannya akan mengecil. Pengendalian proses pengolahan nikel dapat dilakukan dengan cara mengontrol variabel termodinamika, yaitu tekanan dan temperatur. Artinya, jika kita menggunakan temperatur yang tinggi, tapi proses peleburan belum berlangsung dan belum berubah fasenya, maka tekanan yang harus diubah-ubah. Jika pengendalian variabel termodinamika seperti temperatur dan tekanan tidak sesuai, maka proses peleburan tidak akan optimal. Setelah melalui proses peleburan
lelehan logam, kemudian diolah lagi melalui proses pemurnian guna menaikkan kadar suatu logam. Seperti ini contoh gambar 7, yaitu diagram keseimbangan P min T pada proses reduksi langsung di tahap peleburan. Proses penting dalam pemurnian adalah penghilangan pengotor karbon, silikon, fosfor, sulfur, dan terkadang juga penghilangan oksigen terlarut. Pada kasus ini, yang ditinjau hanya proses penghilangan pengotor sulfur atau dikenal dengan istilah desulfurasi. Pada proses desulfurasi ini yang berperan sebagai agen desulfurasi adalah CaC2. Seperti gambar 8 yang memperlihatkan ilustrasi proses pemurnian. Proses pemurnian ini menitik beratkan pada proses penghilangan pengotor yang ada dalam logam dengan cara memberikan panas. Pemberian panas ini melibatkan aspek termodinamika, yaitu temperatur dan tekanan yang mana harus dikendalikan dengan tepat agar mendapat logam yang optimum. Ketika diberikan panas, maka pengotor yang ada dalam logam akan bereaksi dengan agen desulfurasi seperti reaksi berikut ini. Dalam proses desulfurasi, temperatur sangat memegang peran penting karena apabila temperaturnya terlalu rendah, maka sebagian logam dapat membeku terlebih dahulu dan akan mengurangi efektivitas proses desulfurasi. Temperatur yang digunakan berkisar 50-100 derajat Celcius di atas titik leleh. Titik leleh atau MP ini sangat bergantung dengan komponen yang terkandung di dalam logam hasil peleburan yang akan dimurnikan. Jika temperatur berada di bawah standar yang seharusnya, maka pengadukan tidak akan sempurna, dikarenakan ada logam cair yang terlebih dahulu membeku. Dari serangkaian proses pengolahan nikel ini, terdapat pembelajaran bagaimana semestinya perlakuan kepada mineral untuk menghasilkan keluaran yang optimum. Termodinamika keseimbangan dari suatu reaksi kimia menunjukkan ketertarikan variabel termodinamika yang menggambarkan bahwa di setiap proses pengolahan mineral harus ada pengendalian agar proses berlangsung baik dan menghasilkan keluaran yang optimum. Dari PPT yang sudah direview, didapat kesimpulan yang pertama ada termodinamika keseimbangan dari suatu reaksi atau potensial Gibbs dapat memperlihatkan reaksi pada proses pengolahan nikel dapat terjadi secara spontan atau tidak. Jika nilai perubahan energi bebas Gibbs berharga negatif, maka menandakan bahwa reaksi tersebut terjadi setelah spontan, dan jika nilai perubahan energi bebas Gibbs berharga positif, maka menandakan reaksi tersebut tidak berlangsung spontan. Semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka perubahan energi bebas Gibbs akan semakin negatif. Yang kedua ada termodinamika keseimbangan dari suatu reaksi kimia atau potensial Gibbs juga dapat memperlihatkan keterkaitan antara variabel termodinamika dalam hal ini yaitu temperatur dan tekanan. Temperatur dan tekanan merupakan variabel termodinamika yang dapat diukur sehingga dapat mengendalikan proses pengolahan nikel agar menghasilkan keluaran yang optimum. Pengendalian dapat dilakukan melalui instrumen alat ukur yang dipasang di reaktor atau smelter dan dihubungkan dengan peralatan lainnya atau mekanik, yang kemudian dilakukan perubahan keadaan suatu dengan yang diharuskan agar proses berlangsungnya stabil. Sekian dan terima kasih review dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.